Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai kolagen, salah satu topik hot atau yang sedang tren di sosial media maupun di masyarakat. Orang sering bertanya-tanya apakah penggunaan kosmetik yang mengandung kolagen bagus atau suplementasi dengan kandungan kolagen membantu tubuh. Hari ini kita akan kupas satu persatu. Kita akan membahas kolagen dari segi fisiologisnya, kemudian unsur-unsur apa saja yang bisa meningkatkan kadar kolagen di dalam tubuh, kemudian apalagi yang bisa merusak kolagen di dalam tubuh, dan apa sih bahayanya kalau kolagen tidak mencukupi kebutuhan di dalam tubuh. Atau seperti kita ketahui bahwa begitu orang bertambah usia, kadar kolagen juga akan menurun, dan apa saja yang akan berdampak pada kurangnya kolagen di dalam tubuh kita. Kemudian kita juga akan membahas mengenai beberapa penelitian tentang peranan kolagen bagi kesehatan tubuh, elastisitas kulit, osteoartritis, dan mungkin juga untuk yang membangun muscle bagi para binaragawan. Pertama-tama kita perlu ketahui bahwa kolagen berkontribusi menjadi salah satu unsur di 75-80% dari bagian tubuh kita. Kemudian sesuai dengan pertambahan usia, kadar kolagen akan makin berkurang. Kolagen sendiri memiliki dua sumber, yaitu sumber dari endogenus maupun eksogenus. Yang dari endogenus adalah bila tubuh mensintesis sendiri dari asam amino yang tersedia di dalam tubuh. Yang kedua adalah kontribusi dari suplementasi atau makanan minuman maupun unsur-unsur yang digunakan oleh seseorang. Di dalam tubuh kita ada sekitar 16 tipe kolagen, namun kita akan membahas 5 tipe kolagen terbesar di dalam tubuh kita dan berdasarkan kontribusinya. Yang tipe pertama akan memberikan kontribusi sekitar 90% dari kolagen yang ada di kulit, di tulang rawan, jaringan ikat, tendon, dan bahkan sampai di gigi. Tipe kedua adalah tipe jenis kolagen yang lebih longgar yang biasanya ditemukan pada tulang rawan maupun bantalan sendi. Sedangkan tipe 3, kolagen akan banyak ditemukan pada otot, organ, maupun arteri. Tipe 4 sendiri adalah kolagen yang sering ditemukan pada basal membran dan berfungsi untuk filtrasi sel. Kemudian tipe kelima adalah tipe yang paling banyak ditemukan di rambut, kemudian di plasenta maupun di permukaan sel. Secara natural kolagen akan menurun sesuai dengan usia. Nah, apa yang harus dilakukan seseorang bila kondisi tersebut menurun? Kita harus antisipasi. Apabila terjadi pada kulit, kita tahu bahwa kolagen memberikan peranan menjaga elastisitas kulit, membantu fibroblas di dalam sel, maupun untuk merangsang kembalinya regenerasi kulit dari sel mati yang terjadi. Fungsi kolagen di dalam tubuh berbeda-beda sesuai dengan lokasinya. Sesuai dengan tadi tipe yang kita sudah bahas, maka lokasi kolagen di organ-organ tertentu berfungsi sesuai dengan di mana dia berada. Contohnya, bila mana kolagen di dalam pembuluh darah akan membantu menjaga kelenturan pembuluh darah. Nah, kita ketahui bahwa semakin bertambahnya usia juga, kolagen bisa menurun pada seseorang termasuk juga di pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah juga akan terjadi lebih rapuh. Nah, untuk itu memang seseorang harus menjaga kadar kolagen di dalam darah supaya kita bisa menghindari efek yang lebih severe atau lebih parah karena kondisi kekurangan kolagen tersebut. Hal yang lain fungsi kolagen adalah di kulit. Bersama elastin, kolagen menjaga kelenturan elastisitas maupun kekenyalan dari kulit seseorang. Sedangkan di dermis, kolagen juga membantu pembentukan fibroblas dan membantu regenerasi sel-sel kulit yang mati. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mencegah penurunan produksi kolagen di dalam tubuh kita. Jadi selain konsumsi makanan-makanan yang bisa merangsang produksi kolagen, kita juga bisa mencegah penurunan produksi kolagen. Hal-hal yang menekan produksi kolagen adalah misalnya karena konsumsi gula yang berlebih atau karena too much sunshine exposure, artinya terlalu banyak berjemur. Kemudian juga pada orang-orang yang banyak merokok atau pada penyakit autoimun, kita harus tanggulangin supaya juga tidak terjadi penurunan produksi kolagen.
Selain kita mengetahui unsur-unsur yang bisa merusak produksi kolagen, kita juga harus mengetahui bagaimana makanan-makanan yang kita konsumsi bisa memberikan kontribusi produksi kolagen di dalam tubuh. Salah satu adalah makanan yang banyak mengandung asam amino, baik dari segi yang makanan hewani, kemudian juga nabati. Pembentukan kolagen di dalam tubuh dimulai dari prokolagen. Asam-asam amino seperti prolin, glisin, dan lisin memberikan kontribusi besar dalam pembentukan kolagen. Setelah kita ketahui bahwa vitamin C, prolin, glisin, maupun lisin bisa bermanfaat dalam pembentukan kolagen, koper juga menjadi salah satu kontributor dalam produksi kolagen. 3 asam amino penting untuk sintesis kolagen yaitu prolin, lisin, dan glisin bisa ditemukan sumbernya dari kaldu ayam atau bone broth, kemudian pada daging ayam sendiri, kemudian pada ikan, buah-buahan, sitrus, terutama sebagai sumber vitamin C yang bisa membantu untuk melancarkan proses produksi kolagen dari kombinasi prolin dan lisin, kemudian juga dari putih telur, golongan berries, buah-buahan tropis, bawang putih, sayuran hijau, kacang mede atau kacang-kacang lainnya, tomat dan paprika maupun mushroom. Koper sendiri sebagai salah satu unsur kolagen juga bisa ditemukan pada biji-biji atau kacang-kacangan, kemudian pada avocado atau alpukat, bubuk coklat maupun organ meat. Sekarang bagaimana situasi penelitian tentang kolagen di dunia? Nah, berikut ini kita bisa lihat beberapa penelitian yang bisa digunakan untuk acuan kita. Salah satu penelitian adalah mengenai konsumsi kolagen peptide disertai resisten training selama 12 minggu untuk membantu membangun otot. Dan publikasi ini ada di NCBI. Berikutnya adalah penelitian lain bagaimana suplementasi oral dari kolagen bisa membantu mencegah atau memperlambat osteoartritis. Dan yang berikutnya adalah mengenai penggunaan oral kolagen dan membantu meningkatkan skin elasticity. Ada banyak sekali kontroversi mengenai penggunaan kolagen sebagai kosmetik karena diketahui molekul size dari kolagen cukup besar sehingga diduga untuk penetrasi kulit agak susah, kecuali kalau ada size nano partikel yang bisa menjadi salah satu challenge dalam dunia kosmetik. Tapi apakah ada fungsinya sebagai moisturizer? Tetap ada fungsinya untuk mempertahankan hidrasi kulit. Jadi, kalau misalnya kita ingin yang superficial, kita bisa dapatkan dari produk kosmetik yang untuk mempertahankan kondisi kelembapan, tapi untuk membangun struktur sel kita atau organ sel kita atau kekuatan jaringan ikat, tulang, gigi, dan otot kita lebih baik diberikan secara konsumsi. Banyak sekali juga debat yang mengatakan bahwa obat-obat yang dijual atau suplemen yang dijual mungkin tidak ada gunanya. Semua produk bisa kita pelajarin ingredientnya, kemudian kita juga bisa telaah apakah konsumsi unsur-unsur tersebut bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi apakah ada gunanya kalau kita konsumsi kolagen? Selalu ada manfaat kalau kita mengkonsumsi segala sesuatu yang sehat yang bisa membangun tubuh kita. Walaupun kita tidak bisa mengkonsumsi jumlah yang maksimal setiap hari, tapi bila mana kita ada konsumsi teratur dengan jumlah tertentu yang bisa diperlukan sebagai penyumbang atau kontributor untuk membangun kolagen, why not? Kita bisa lakukan sedini mungkin untuk membantu tubuh kita mendapatkan asupan yang cukup. Bagi teman-teman yang telah menggunakan kosmetik yang mengandung kolagen ataupun yang telah mengkonsumsi kolagen, ayo dong share di komen box di bawah ini. Kita bisa diskusikan dan mohon bantuannya untuk di like dan subscribe supaya kita bisa bahas di pertemuan kita berikutnya tentang topik lain yang lebih menarik lagi. Sekian dari saya, Dr. Andralia. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam sehat dan cantik selalu.